Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 10 materi yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini adalah tentang vektor. Sebelum vektor ini kita mengenal yang namanya besaran. Besaran ini kan menyatakan ukuran dari suatu benda dengan angka. Untuk besaran sendiri ada dua. Satu, ada yang dinamakan besaran skalar. Kemudian ada yang dinamakan besaran vektor. Untuk besaran skalar ini, besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya apa? Misalkan pensil ini memiliki panjang 8 cm misalkan. Nah, ini berarti dinamakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai, yaitu nilainya 8 cm. Sementara untuk besaran vektor, ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya misalkan ibu bergerak 2 langkah ke arah utara misalkan. Itu kan berarti nilainya adalah 2 langkah, sementara arahnya ke arah utara. Atau misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 km/jam ke arah timur misalkan. Berarti kan nilainya adalah 40 km/jam nilai kecepatannya, dan sementara arah kecepatan dari mobil tersebut adalah, atau arah dari mobil tersebut adalah ke arah timur. Nah, itu perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Untuk di fisika, besaran vektor dinyatakan dalam notasi huruf tebal. Misalkan kita ingin menuliskan vektor gaya, biasanya ditulis dengan bentuk tebal seperti ini di dalam buku. Akan tetapi untuk memudahkan dalam penulisan notasi vektor ini bisa kalian tulis seperti ini, menggunakan tanda panah di atas. Atau untuk percepatan misalkan ini untuk notasi vektor atau penulisan vektor. Untuk penggambarannya sendiri, vektor itu digambarkan sebagai suatu anak panah di mana memiliki titik pangkal sebagai awal bergeraknya vektor dan arah panah sebagai arah vektornya sendiri. Nah, ini titik pangkal dari vektor. Kemudian ini adalah besar nilai vektornya. Nah, sementara yang ujung ini adalah arah vektor. Ini untuk penggambaran vektor. Selanjutnya masih dalam penggambaran vektor, misalkan ada vektor A dan vektor B. Nah, ini dinamakan dua vektor ini searah karena memiliki arah yang sama tentunya ya. Sementara kalau misalnya gambarnya seperti ini vektor A, sementara vektor B pangkalnya dari sini. Ini vektor berlawanan disebutnya karena arahnya berlawanan, ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian ada yang dinamakan dengan operasi vektor. Operasi vektor. Dalam operasi vektor ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi vektor ini ada yang namakan metode geometris atau metode gambar ya. Dan ada yang dinamakan metode analitis. Kita akan bahas dulu dengan metode geometris. Metode geometris di sini ada yang menggunakan metode segitiga, ada dengan metode jajar ninja,
ada yang dinamakan dengan metode poligon. Nah, itu ya. Untuk metode segitiga, penggambarannya seperti ini. Misalkan ada dua buah vektor A, ini vektor A, ditambahkan dengan vektor B. Kita menambahkan vektor B mulai dari arah vektor, ujung arah vektor. Ini vektor B. Maka resultan atau penjumlahan vektornya mulai dari pangkalnya. Nah, ini resultannya. Nah, gambar seperti ini bisa kita tulis resultan atau penjumlahan sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kalau misalkan ada dua buah vektor, ini vektor A, sementara vektor B arahnya ke sini, bagaimana penjumlahannya? Tinggal kita gambarkan. Vektor A misalkan seperti ini, vektor B berarti mulai dari sini, tapi arahnya berlawanan, misalkan ke sini. Maka resultannya tetap dari pangkal ke yang akhir. Maka ini dapat kita tuliskan resultannya vektor A dikurangi vektor B. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang begini penggambarannya. Sekarang ini vektor A, vektor B mulainya bukan lagi dari ujung vektor, tapi dari pangkal. Ini vektor B. Maka resultannya mulai lagi dari pangkal vektor. Ini resultannya. Berarti resultannya tetap vektor A plus vektor B. Ini untuk metode jajar genjang. Sementara untuk poligon, ini yang kedua. Nah, untuk metode poligon ini biasanya digunakan ketika vektornya lebih dari 2. Misalnya ada vektor A, ini vektor B, ini C dan ini D misalkan. A, B, C, D. Maka resultannya mulai dari pangkalnya menuju ujung dari vektor terakhir. Ini R-nya sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Itu untuk metode poligon. Kemudian metode yang kedua itu metode analitis. Kita bisa menggunakan rumus sinus kosinus. Sinus kosinus di matematika kalian mengenal istilah yang namanya sinus dan kosinus. Ini persamaan yang kita gunakan untuk mencari resultannya itu R sama dengan akar dari vektor ke-1 dikuadratkan ditambahkan vektor kedua dikuadratkan ditambah 2 kalikan vektor pertama dikalikan vektor kedua dikalikan kosinus dari sudut atau dari theta. Contohnya misalkan begini. Seseorang berjalan ke timur sepanjang 7 meter. Kemudian orang kedua berjalan ke timur laut sepanjang 3 meter. Jika perpindahan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut mengapit sudut 60 derajat, tentukan resultannya. Maka di sini kita mengetahui tadi orang pertama kita asumsikan sebagai vektor pertama yaitu F1 sepanjang 7 meter misalnya. Kemudian orang kedua kita asumsikan sebagai vektor kedua itu berjalan sejauh 3 meter. Kemudian perpindahan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut mengapit sudut 60 derajat. Nanti tetanya 60 derajat. Maka resultan dari vektor yang dilakukan oleh kedua orang tersebut kita bisa menggunakan rumus ini. R sama dengan akar dari F1 nya kita gunakan ini 7 kuadrat
ditambah F2-nya yang 3 dikuadratkan ditambah 2 kalikan F1 7, F2-nya 3 kalikan cos dari 60. Langsung saja. R sama dengan 7 kuadrat itu kan 49. 3 kuadrat itu 9. 2 kali 7 kali 3 itu 42. Ya, 42. Maaf. Cos 60 itu kan berapa? Cos mulainya dari 1. 1 setengah 43, setengah 42, setengah. Maka ini 42 dibagi 2 itu 21. 21 ditambahkan dengan 9 dan 49. 21 tambah 9 kan 30. 30 tambah 49 itu 79. Akar dari 79. Untuk materi penjumlahan vektor Ibu cukupkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perkalian vektor. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat.